Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kompetensi, maka mudah-mudahan lulus semuanya dengan izin Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tasawuf akidah merupakan tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah metafisis. Yang bukan termasuk masalah metafisis adalah A. Malaikat, B. Dunia, C. Alam barzah, D. Syurga, E. Neraka. Yang bukan termasuk masalah metafisis adalah B. Dunia. Soal yang kedua. Yang bukan merupakan contoh integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam akhlak di dunia modern adalah sebagai berikut. A. Salat dengan khusyuk, B. War dalam mencari rezeki, C. Bisnis dengan amanah, D. Menjauhkan diri dari keramaian dunia, E. Zuhud dalam harta. Yang bukan merupakan contoh integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam akhlak di dunia modern adalah sebagai berikut. D. Menjauhkan diri dari keramaian dunia. Soal yang ketiga. Memohon atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa disebut A. Kefakiran, B. Taubat, C. Ikhlas, D. Ridha, E. Syukur. Memohon atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa disebut B. Taubat. Soal yang keempat. Agar remaja dapat mengendalikan syahwatnya, Nabi SAW menyarankan untuk A. Ibadah haji, B. Zakat, C. Bersepeda, D. Salat rawatib, E. Puasa. Agar remaja dapat mengendalikan syahwatnya, Nabi SAW menyarankan untuk berpuasa. Jawabannya adalah E. Soal yang kelima. Seorang pria tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan istri dan bukan pula mahramnya. Begitu pula sebaliknya. Salah satu hikmahnya adalah A. Sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya. B. Sebagai tindakan pertama dari perbuatan yang lebih besar nilainya. C. Sebagai tindakan utama dari perbuatan yang lebih besar hasilnya. D. Sebagai tindakan perbaikan dari perbuatan yang lebih amalnya. E. Sebagai tindakan netral dari perbuatan yang banyak manfaatnya. Seorang pria tidak boleh berjabat tangan. Hikmahnya adalah A. Sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya. Soal yang keenam. Yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern adalah A. Al-Hariri, B. Al-Halaj, C. Az-Zamakhsyari, D. Al-Junaid Al-Baghdadi, E. Yazid Al-Bustami. Yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern adalah D. Junaid Al-Baghdadi. Soal yang ketujuh. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tokoh yang terkenal dengan pengalaman tasawufnya pada tingkat A. Zuhud, B. Al-Hulul, C. Wihdatul Wujud, D. Ma'rifah, E. Mahabbah. Ya, jawaban yang tepat adalah Mahabbah. Soal yang ke-8.
Kalau ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menghiasi aspek lahir, maka tasawuf dapat digunakan untuk menghiasi aspek A. Masyarakat, B. Alam semesta, C. Kehidupan, D. Batin, E. Rumah. Kalau ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menghiasi aspek lahir, maka tasawuf dapat digunakan untuk menghiasi aspek. Jawapan yang tepat adalah D. Aspek batin. Sembilan. Tokoh yang terkemuka pada makam Wahdatul Wujud adalah A. Imam Ghazali, B. Sufyan Al-Thawri, C. Hasan Al-Basri, D. Rabi'ah Al-Adawiyah, D. Ibnu Arabi. Tokoh yang terkenal pada makam Wahdatul Wujud adalah A. Ibnu Arabi. Soal yang ke-10. Tasawuf adalah keberadaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya penghubung. Hal ini adalah menurut A. Al-Junaid Al-Baghdadi, B. Imam Hambali, C. Zakaria Ansari, D. Imam Bashuni, E. Abu Yazid Al-Bustami. Tasawuf adalah keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. Hal ini adalah menurut Junaid Al-Baghdadi. 11. Mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah dan tanpa adanya perantara atau penghubung adalah pengertian tasawuf menurut A. Imam Syafi'i, B. Imam Zarqani, C. Al-Halaj, D. Al-Junaid Al-Baghdadi, E. Imam Hambali. Jawapan yang tepat adalah D. Junaid Al-Baghdadi. 12. Yang dimaksud bidayah menurut konsep klasifikasi tasawuf menurut Ibrahim Bashuni adalah A. Pengalaman batin dan peningkatan nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang, B. Kesungguhan untuk menjaga akhlak dan amal, C. Kecenderungan diri untuk ingin mendekatkan kepada Allah, D. Kesiapan untuk menjadi suci dan bersatu dengan Allah, E. Tiadanya jarak antara dirinya dengan Allah. Bidayah adalah jawapan yang tepat C. Kecenderungan diri untuk ingin mendekatkan kepada Allah. 13. Menurut pendapat kaum orientalis, salah satu maqamat Sufi Al-Fana dianggap ada persamaan dengan A. Ajaran agama Kristen tentang kasih Allah, B. Ajaran agama Katolik tentang syurgawi, C. Ajaran agama Konghucu tentang bahena, D. Ajaran agama Hindu tentang nirwana, E. Ajaran agama Buddha tentang moksa. Pendapat kaum orientalis. Maka yang benar adalah di ajaran agama Hindu tentang nirwana. Jawabannya adalah D. Soal 14. Apabila sains dapat digunakan untuk menghiasi sisi eksoterik, maka tasawuf dapat digunakan untuk menghiasi sisi A. Etika, B. Teknologi, C. Spiritual, D. Esoteris, E. Masyarakat. Jadi kalau sains adalah eksoteris, maka tasawuf adalah A. Etika.
Soal ke-15. Pada tataran masyarakat yang masih terbelakang, maka fungsi tasawuf harus dapat digunakan sebagai A. Pendorong untuk meningkatkan etos kerja dan bukan pelarian dari ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi tantangan hidup. B. Pengingat agar tidak banyak mengeluh terhadap keadaan. C. Pengendali diri agar menerima hidup apa adanya. D. Pengendali nilai diri untuk tetap sabar menerima keadaan. E. Penyejuk jiwa bahkan dengan kondisi keterbelakangan adalah bagian sebuah romantika kehidupan. Pada tataran masyarakat yang masih terbelakang, maka fungsi tasawuf harus dapat digunakan sebagai jawabannya pendorong untuk meningkatkan etos kerja dan bukan pelarian dari ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi tantangan hidup. Jawabannya adalah A. Soal ke-16. Salah satu ciri masyarakat modern menurut Deliar Nur adalah berpikir objektif. Maksudnya adalah A. Semua hal diukur oleh nilai-nilai kebendaan dan ekonomi. B. Mau menerima kritikan, saran maupun masukan untuk perbaikan yang datang dari manapun. C. Lebih mengutamakan pendapat yang berdasar akal. D. Kehidupan sosial yang lebih kompleks. E. Melihat segala sesuatu dari sudut fungsi kegunaannya bagi masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern menurut Deliar Nur adalah E. Melihat segala sesuatu dari sudut fungsi kegunaannya bagi masyarakat. Soal 17. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, tasawuf meliputi 3 aspek, yaitu ha, dan jim. Setiap huruf tersebut memiliki maksud. Huruf jim berarti mengalami kenyataan ketuhanan yang disebut dengan istilah syariat. B. Takhalli. C. Ta'aruf. D. Tajalli. E. Hakikat. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, tasawuf meliputi 3 aspek, yaitu ha, dan jim. Huruf jim berarti mengalami kenyataan ketuhanan yang disebut dengan istilah tajalli. Maka yang tepat adalah yang ada jimnya, yaitu tajalli. Jawabannya adalah D. Soal ke-18. Inti tasawuf sebagai upaya melatih jiwa dengan berbagai upaya melatih jiwa. Inti tasawuf sebagai upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin A. Akhlak manusia yang sesama, akhlak manusia dengan sesama dan Allah Subhanahu wa taala. B. Akhlak manusia yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. C. Akhlak yang manusia yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. D. Akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. E. Akhlak yang dapat menjamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inti tasawuf sebagai upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia secara sehingga tercermin, yaitu A. Akhlak manusia dengan sesama dan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat Alvin Toffler, masyarakat dikodifikasikan ke dalam 3 bahagian, yaitu A. Statis
aktif lalu proaktif, B. Pertanian industri lalu informasi, C. Bawah menengah atas, D. Informasi industri dan perdagangan, E. Tradisional modern kontemporer. Masyarakat ada 3 bagian, yang jawabannya yang benar adalah B. Pertanian industri lalu informasi. Jawabannya adalah B. 20. Tokoh sufi yang kontroversial dan akhirnya dihukum mati oleh para wali songo karena pengakuannya telah mengakui pengalaman pada ulun adalah A. Abu Mansur Al-Hallaj, B. Syekh Siti Jenar, C. Imam Ghazali, D. Abu Hanifah, E. Ibnu Arabi. Tokoh sufi yang kontroversial dan akhirnya dihukum mati oleh para wali songo. Ingat, para wali songo. Jawabannya adalah Syekh Siti Jenar. Jawabannya adalah B. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Di mana ada kesalahan dan kesilapan, baik mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.